Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi organ reproduksi seri 3 genitalia pria. Di akhir sesi untuk capaian pembelajaran atau learning outcome-nya, yaitu mahasiswa nantinya mampu untuk menunjukkan bagian-bagian dari anatomi organ genitalia pria dengan tepat dan menjelaskan atau menguraikan fisiologi faal organ reproduksi pria dengan benar. Beberapa referensi yang bisa dipakai, ada beberapa sumber. Nah, untuk anatomi fisiologi sistem reproduksi sendiri, seperti kita lihat, ini tampak dari luar ya. Jadi ada beberapa bagian penting, kemudian ada irisan sagital atau melintang, tampak yang bagian dalam, dan ini juga tampilan dari depan ya, jadi front view. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem reproduksi pria ini adalah jaringan organ eksternal dan internal yang berfungsi untuk memproduksi, mendukung, serta mengangkut dan memberikan sperma yang layak untuk proses fungsi reproduksi. Sebelum lahir, organ dari seksual pria ini terbentuk di bawah pengaruh hormon testosteron yang dikeluarkan oleh testis janin. Nah, selama masa pubertas, organ seks sekunder ini akan semakin berkembang dan berfungsi secara fungsional ya. Ada beberapa fungsi nantinya, fungsi penting terkait dengan reproduksi pria ini. Kita ketahui bahwa bagian anatomi dari organ reproduksi pria ini terdiri dari beberapa bagian ya, dan ini semuanya terdapat di dalam pelvis atau panggul. Beberapa jaringan terletak di luar panggul dan berada di dalam skrotum. Nah, apa saja anatominya? Yang pertama yaitu ada penis, kemudian ada testis dan epididymis, kemudian ada skrotum, ada korda spermatik, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretral, kemudian vesikula seminalis, dan ini bukan merupakan organ ya, tapi ini suatu proses yang mana ini proses penting dalam organ reproduksi pria, yaitu proses ejakulasi atau pengeluaran sperma. Nah, yang pertama, kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang penis, dari struktur anatomi, posisi anatomi, dan juga nanti fungsinya. Yang pertama, dari struktur anatomi kita lihat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian akar ya atau dasar, root, ini bagian root yang kuning ini, kemudian ada bagian batang atau body, dan bagian kelenjar atau bagian glans. Nah, ini di mana bagian ujung ya, yang kalau pada anak-anak ya, ini yang menjelang masa puber seperti itu biasanya dilakukan sunat ya atau sirkumsisi. Nah, itu bagian prepusiumnya ini yang diambil ya kulitnya ya. Nah, ini di bagian ujung atau bagian glans. Nah, bagian akar atau bagian dasar yang bagian kuning ini ya, ini paling dekat dengan pusat. Pusat ini pusar ya, artinya paling dekat dengan pusar. Terletak pada kantong perineum superficial dari dasar panggul dan tidak terlihat dari luar karena memang ada di bagian dalam. Bagian akar berisi 3 jaringan ereksi, yaitu 2 crura dan 1 bulbus penis, serta 2 otot, yaitu ischiocavernosus dan bulbus spongiosus. Ini yang bagian akar atau dasar. Sedangkan pada bagian body atau batang, ini bagian body, nah ini yang tampak dari luar, bagian yang bebas terletak di antara akar dan kelenjar ya, jadi di antara ini dan ini. Terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yaitu 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum. Jaringan erektil ditunjang oleh jaringan fibrosa dan dibungkus kulit serta kaya pembuluh darah atau vaskular. Ya, ini yang memungkinkan terjadinya proses ereksi karena adanya vaskularisasi yang luar biasa pada penis. Sedangkan pada bagian ujung atau kelenjar ya, ini berbentuk kerucut akibat perluasan distal dari korpus spongiosum yang disebut sebagai gland penis. Nah, tepat di atas gland penis terdapat lipatan kulit yang membentuk lapisan ganda dan dapat digulung yang disebut foreskin atau prepusium tadi ya. Ini yang dilakukan dibuang ya pada saat sunat atau sirkumsisi itu. Karena ini kalau kita lihat ini kan ada celah. Nah, celah ini yang kalau tidak higienis ya itu bisa merupakan tempat kuman ya, kuman bakteri. Nah, ini makanya kenapa dalam Islam itu dan dalam agama-agama yang lain juga yaitu disarankan untuk diwajibkan untuk sunat, menghilangkan prepusiumnya tadi. Nah,
Ini penis sebagai jaringan erektil, di mana erektil ini atau ereksi ya terisi darah selama gairah seksual yang meningkat atau seksual aroused yang menyebabkan terjadinya ereksi. Jaringan erektil terus masuk ke dalam batang penis dan lebih banyak darah mengalir masuk sehingga mengeraskan jaringan di dalam corpus cavernosum. Kita lihat di sini ada dua corpus cavernosum, ini bagian ini ya. Silahkan lihat kursor saya. Dan ada bagian korpus pengiosum. Nah, ini yang memungkinkan pembuluh darah. Kita lihat ini ya, ada pembuluh darah yang memvaskularisasi area batang penis. Ini mulai dari akar sampai ujung nantinya. Jumlah aliran darah yang memasuki penis dapat ditingkatkan dengan stimulasi fisik ataupun psikologis. Jadi ini sangat berpengaruh ya, baik fisik maupun psikologis pada proses ereksi dari penis ini sendiri. Ini gambarannya, anatominya. Kalau kita lihat tadi sudah ada ya, ini penis secara keseluruhan. Kemudian ini bawahnya ini ada skrotum. Nah, secara vaskularisasi, di sini penis menerima pasokan darah dari 3 sumber utama, yaitu dari arteri dorsal penis, arteri dalam atau profunda penis, serta arteri bulbouretral ya. Jadi ini arteri-arteri yang memvaskularisasi. Nih, jadi ada internal pudendal arteri, nah sampai ke ujung penis. Kemudian vena yang memvaskularisasi penis yaitu vena pudendal internal dan vena iliaca internal ya. Stimulasi parasimpatis menyebabkan jaringan erektil yang berongga terisi darah. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ereksi tadi. Sedangkan inervasi atau persyarafannya ini dipersyarafi oleh S2, S4 ya, jadi chorda spinalis, spinalis 2, spinalis 4, dan ganglia spinalis, persarafan sensoris, serta simpatis pada kulit dan kelenjar penis disediakan oleh saraf dorsal penis. Ini, jadi ini